Alhamdulillah detik ini kurang lebih saya 10 tahun saya menggeluti dunia pertanian. Dan 80%-nya itu saya lalui dengan kebangkrutan. Alhamdulillah Pak. Karena apa? Mental saya mental usaha, serakah pengusaha, tapi tungkul karena bacul, tanggah karena sadapan, can paham. Ya itulah yang terjadi. Nah, karena kerangka pembicaraan kita itu adalah memajukan bisnis pertanian, saya akan bicara hal yang global. Bagaimana mindset kita bisa mencapai ke sana. Kalau bicara teknik mupuk, melak, nukarar itu mah saya kudu belajar ke bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berada di Ciamis, di Hari Kerida Pertanian Ciamis, dan kita sudah keliling ke stand-stand di beberapa kecamatan dan banyak hal yang menarik, banyak komoditi yang perlu kita gali dan ternyata sudah mulai banyak yang dikerjakan oleh mereka. Kita lihat apa yang bisa kita ambil dari Hari Kerida Pertanian di Ciamis ke-51 ini. Dan kali ini kita sedang persiapan untuk temu usaha di Hari Kerida Pertanian ini, dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa manfaat, banyak hal yang bisa temukan kita obrolkan dengan para petani di Kabupaten Ciamis. Iya panitia nak. Ayo dua. Ujung absen. Alhamdulillah Pak. Selamat siang dan selamat sore. Mari kita awali untuk temu usaha saat ini di ruangan SD, dan para peserta sudah siap dari beberapa kecamatan, walaupun masih ada 2-3 kecamatan yang masih belum hadir. Tunggu, Nu seuri ieu teh kunaon ieu? Duh, tah. Siga nama nyeri huntu eta. Temu usaha Pak. Ya deh Pak. Pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul duduk bersama dalam rangka acara atau kegiatan temu usaha di HKP ke-51. Masih semangat Bapak Ibu? KPNA? Petani? Oke, terima kasih. Sebelum kita ke materi, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa pembicara pada siang hari ini adalah yang bernama Toyib Wijaya Hadi. Betul Bapak? Leres. Tempat tanggal lahir 1 Mulus 1339 Hijriah. Ketika saya tanya, Pak, tahun masehinya apa? Beliau tidak menyampaikan. Pokoknya itu saja. Profil dari seorang Bapak Toyib Wijaya yang hari ini akan menyampaikan materi tentang bukan secara global, mungkin seperti itu. Disilakan Bapak Ibu untuk menyimak dari awal sampai akhir. Nanti pada akhirnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita buka diskusi di sini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Toyib bisa diserap oleh Bapak Ibu dan bisa bermanfaat untuk para petani, khususnya kita yang ada di sini. Demikian, disilakan untuk Pak Toyib untuk menyampaikan materi. Alhamdulillah. Punten sambil ngonten ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 2019 akhir saya akhirnya tetapkan untuk ke Ciamis membangun industri kebun alpukat, dan sampai hari ini Pak. Saya bukan petani, saya nggak ngerti agroklimat, saya nggak ngerti pupuk hayati, saya nggak ngerti mikroba, saya nggak ngerti polinasi, saya nggak ngerti hawar daun, busuk akar, saya nggak ngerti. Tapi mau nggak mau saya harus paham.
Karena investasi harus berjalan, saya harus dapat untung dari budidaya itu. Alhamdulillah detik ini kurang lebih saya 10 tahun saya menggeluti dunia pertanian. Dan 80%-nya itu saya lalui dengan kebangkrutan. Alhamdulillah Pak. Karena apa? Mental saya mental usaha, saya serakah pengusaha, tapi tungkul karena bacul, tanggah karena sadapan, can paham. Ya itulah yang terjadi. Nah, karena kerangka pembicaraan kita itu adalah memajukan bisnis pertanian, saya akan bicara hal yang global. Bagaimana mindset kita bisa mencapai ke sana. Kalau bicara teknik mupuk, melak, nukarar itu mah saya kudu belajar ke bapak-bapak sekalian. Tapi wayahna ayeuna mah saya nu ngadongeng. Itunya Pak ya? Sing ridho Pak. Baik, kita lanjutkan ngadongeng. Nah, tapi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya saya belum layak untuk bicara di sini. Karena kepaksa we, dah ini CE sok nyarekan, sok ngabawelan. Kang coba ceritalah, karena kebetulan saya mengembangkan alpukat, dan alpukat yang kami kembangkan ini kami kasih brand merek dagang adalah alpukat Panjalu. Karena pertama kali saya hijrah ke Ciamis ini, tanah Panjalu lah yang saya injak. Begitu saya turun dari bus, saya injak, duh Gusti pangnuduhkeun rezeki abdi, aya di dieu tempat atana pinteu. Upami aya di dieu tempat sreukeun hate abdi bade nyandak ngaran ieu tempat. Ternyata srek anak istri saya pindah dan saya kasih nama. Nah itu saya kasih nama usaha saya menjadi Alpukat Panjalu. Dan PR-nya di Indonesia ini, bicara alpukat, bicara durian, kita masih trial and error. Jadi tidak ada hukum pasti yang sementara ini sudah khatam 30 juz di dunia alpukat dan durian. Belum ada. Yang kedua Pak, setelah kami kembangkan di kebun seluas 30 hektar ini, saya dengan teman-teman mengembangkan kemitraan. Tetangga-tetangga kebun saya support, saya kasih bibit, dan alhamdulillah virus ini menyebar sampai ke Gunung Kidul Yogyakarta, tempat kelahiran saya Pak. Karena di sana saya kembangkan untuk mengembangkan alpukat di DPL rendah. Karena di sana paling tinggi cuma 300 Pak. Seperti di Cikatoma, seperti itulah. Seperti di daerah Banjaransari di sana. Lokasinya persis seperti itu. Nah di sini pun kami juga sudah mulai tanam di Pamarican, terus Cidolok. Nah banyaknya di Ciamis Utara. Sebenarnya awalnya tanpa konsep Pak. Konsepnya hanya sederhana. Saya ingin maju bersama teman-teman petani. Jadi siapa yang mau support, siapa mau ingin pikut nanam alpukat, ayo kita tanam. Alhamdulillah, sementara ini saya tidak pernah jual belikan bibit saya kasih gratis. Harapan saya cuma satu, mereka ikut nanam. Terutama bukan pemodal yang besar Pak, yang punya duit masa saya suruh bayar. Yang tidak punya modal, yang lahan sedikit kita support. Kita kasih bibit. Kita kasih tekniknya, caranya begini. Kita kasih seeding Pak. Karena apa? Petani kita ini loba nu males. Kalau dengan sambung kita harus menguasai tekniknya, teknik dasarnya. Tapi kalau petani males, misalkan Senin dugi ke Sabtu ke Bandung, damel, Minggu mulang, tah masih keneh bisa ngurus dengan tanam seedling. Nanti kalau sudah besar baru kita lakukan top working, penyambungan. Itu solusi. Saya pastikan ini solusi yang terbaik. Nah ini saya bocorkan rahasia nih, agar para petani kemudian tidak butuh bibit-bibit mahal, harus beli ratusan ribu, jangan. Kumpulkan bibit alpukat yang murah meriah, cari yang keras, jangan yang empuk, cari yang bongsor, yang gede-gede, kemudian diipuk, pindahkan ke lahan. Tunggu setahun, 2 tahun, gemburkan saja, pupuk seadanya, sudah biarkan besar. Nanti besar baru ngumpul HKP lagi, kita cari entres yang unggulan. Jadi ini satu ilmu Pak, betul Pak, tiabdi ya, sebarkan. Karena tujuan saya bukan untuk sekedar mencari keuntungan, tapi bagaimana teman-teman petani itu bisa berkembang dengan teknologi yang sederhana. Itu poin kedua yang saya kembangkan. Oke, pembukaan dari alpukat Panjalu tadi saya pikir sudah cukup seperti itu, dan kita ke materi.
upaya memajukan bisnis pertanian itu ada 3 poin, Pak. Ini yang sederhana saja yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah kita harus tahu cara suksesnya. Arek sukses kumaha carana lamun teu apal carana. Yang kedua, harus tahu cara membaca peluangnya. Yang ketiga adalah tahu cara merubah peluang tersebut menjadi bisnis yang menguntungkan. Nah, yang syarat pertama tadi, Pak, syarat sukses di bisnis pertanian itu selalu saya bilang ke teman-teman adalah frekuensi sukses. Kalau kalian punya frekuensi sukses, itu modal pertama udah dapet. Yang pertama adalah berani menghabiskan jatah gagal, seperti yang saya lakukan tadi, Pak. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ada yang ngalamin jatuh di Pora? Anu serina beda ini katingali ya. Jatuh di Pora. Ya. Nah, nggak apa-apa, Pak. Jalani, Pak. Tapi tong pundung, Pak. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Rek 100 kali kan. Semakin sering berarti semakin kita tidak berpikir. Karena saya yakin setiap orang itu dikasih jatah kegagalan dan jatah kesuksesan. Karakter saya adalah penantang arus, Pak. Saya tidak mau ngikut ke bawah arus. Saya selalu melawan arus. Saya doktrin ke teman-teman saya, ke tim saya, beakeun jatah balangsak umur 40 tahun. Tong daek 50 tahun masih kena balangsak. Sok arek rugi, arek bangkrut, arek kumaha, beakeun 40 tahun. Karena nanti umur 50-60 kita sudah nggak perlu stres, stroke gara-gara ditipu ku batur, gagal panen dan yang lain-lain. Nah, ini modal yang pertama yang harus kita kuasai adalah habiskan jatah gagal kita. Sok kalimatnya pasti masing-masing tos gaduh lah kalimat eta. Cuman bahasa yang saya pahami itu. Yang kedua, setelah kita punya mental tersebut, kita harus, saya orang Jawa loh, saya belajar dari orang-orang Sunda. Hiji dipupusti jadi, ini orang Jawa kabeh sugan. Hiji dipupusti bakal jadi sakti. 10 dipigawe bakal lumpuh, bakal runtuh. Ini yang saya lakukan, Pak. Mangga. Ini yang saya lakukan, Pak. Berapa tahun yang lalu saya mengerjakan, Pak, kuliner. Saya punya omset puluhan juta per hari. Bengkel saya kerjakan, percetakan, limbah segala macam. Saya kerjakan. Kata ibu saya, ulah ngarauku, nggak mau dengar saya, Pak. Dah saya pinter. Saya SD, SMP, SMA, saya cerdas. Bedegongnya itu. Ternyata, Pak, setelah saya lakukan perjalanan itu, bedegong itu, akhirnya saya bangkrut itulah. Dan saya mulai belajar, harus belajar aji diri. Oh, si horeng, sehebat apapun manusia itu, cuman dikasih 1 atau 2 kelebihan. Cukup hiji 2 ge, arek waluya bisa, arek beunghar tidak bisa. Hiji dipupusti jadi sakti. Nah, apa hubungan dengan para petani? Coba lamun melak sampe di ujung sampai ke ujung, dikuasai itu ilmu sampe. Sampe kanggo keripik, sampe naon? Anggo. Terus gajah. Terus sampe kanggo keripik kaca naon? Anu acina seueur. Kalau sudah menguasai itu, kemudian kuasai bidang sampe lagi. Di urang teh nu dibutuhkan sabaraha jumlahna. Terus ditambah lagi berapa produksi yang kita hasilkan, kemana saja yang bisa kita supply singkong. Jadi gawean satu sambel, jadi aja ahli di situ singkong. Tapi poin yang kedua ini, hiji dipupusti jadi sakti. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayeuna di kebun aya naon wae, sagala dipelak. Lahan 1 hektar, cau 1 hektar, kayu 1 hektar, sampe 1 hektar, tapi lahan kan? Jadi sadayana, alhamdulillah. Nah, ini ada satu yang belum kita bahas. Ini adalah pola warisan dari kakek leluhur kita dulu. Orientasinya jangka dapur. Bisa nggak itu jangka sekolah, jangka ngebangun ingah, jangka masa depan? Tidak bisa. Artinya
Kalau dulu konvensional, sekarang hayu geser. Hiji dipupusti jadi sakti itu saya mengarahkannya adalah sok pilih Pak, komoditi apa yang Bapak paling cocok, yang paling seret. Jadi kita nanti tidak mudah diombang-ambingkan akidah keyakinan bertani kita. Dan tukang bibit, tukang ngaracunan mah memang tugasnya. Kang porang bibit halus, Kang jati halus, Kang sampo halus, kabeh dipelak. Panen henteu. Realitanya begitu kan di lapangan? Nah, inilah saya membangkitkan kesadaran hayu. Saya meyakini bahwa Tuhan saya memberikan kode yip maneh teh bakal hoki di ieu perkara itu karena ada satu. Gitu, ada satu tanda ikro yang bisa saya baca. Apa itu? Hobi, rasanya rasa resep. Kalau saya menyukai sesuatu, maka saya tidak digaji pun saya akan kerjakan. Abdi tabu 2 wengi kedah ka kebon, asan teu ngeunah ya kebon aya naonnya. Tabu 2 wengi abdi ka kebon. Ternyata ada masalah. Bakatku resep. Jadi saya memahami bahwa saya akan hoki, akan untung ketika saya ada rasa resep. Karena energi orang resep dengan energi orang yang tidak resep beda. Hayo para petani, lakukan komoditi budidaya apapun yang kalian resep, yang kalian sukai, dan jadilah ahli di satu bidang itu, minimal 2 atau maksimal 3. Tong ngarauku itu yang sudah saya lakukan skala besar. Saya mau membukakan pemikiran bahwa hiji dipupusti ini sok, terutama yang anak-anak muda, itu sepuh mah tidak punya ambisi yang membara. Kita yang anak muda ini tolong fokuskan kepada 1-2 persoalan. Kemudian jadilah ahli di sana. Eta nu kadua. Anu katilu Pak. Nah ini tadi sekali lagi saya belajar dari orang Sunda. Tungkul kana pacul, tanggah kana sadapan. Ketika kita sudah menemukan satu persoalan, satu komoditi yang kita sudah serap, sok sing fokus atau akan tadi ulah karacunan ku omongan sasaha. Tales beneng melah. Tales segala macam pratama melah. Bari jeung teh keyakinan kita, pengetahuan kita belum mumpuni. Belum tahu teh ka mana. Tugas saya hari ini adalah menguatkan akidah kalian secara batinnya kalian bahwa Allah ge masihan jalan rezeki ka hiji perkara anu ditunggul kana pacul tangga kana sadapan. Saya didoktrin oleh Sunda, guru saya orang Garut yang berdiam di Banten. Ulah sarakah hirup. Taroskeun ka pepelakan eta, didinya boga hak bagian teu. Pepelakan anjeun teh boga hak teu diurus ku saya. Saya menang hak teu rezeki ti jalan ngurus dirinya. Kalau memang kita udah sudah Pak. Tinggal perbanyak skillnya, tinggal perbanyak relasinya, tinggal perbanyak teman, tinggal kita komitmen, diminta barangna, suplena, segala macam. Jadi ahli di bidang itu. Nah, 3 poin inilah Pak yang menjadi dasar syarat memajukan bisnis pertanian. Siap, alhamdulillah. Nuhun aya 3 pertanyaan. Yang pertama, bibit alpukat lokal apakah bisa disambung dengan alpukat yang nanti kita inginkan. Kemudian kalau misalkan bibit yang lokal itu mau disambung dengan entres yang lebih unggul, sangat bisa Pak. Bahkan itu cara yang paling mudah adalah menanam dari biji. Ini yang virus yang saya berikan. Virus ini tentu sangat dibenci oleh penjual bibit. Makanya nggak salah di HKP banyak virus. Mau masalah baik atau buruk itu kumaha orang dari mana? Betul kan? Ayo kita bangun jaringan pasar dari sekarang. Apa? Ini hal-hal yang mau saya sampaikan. Bagaimana mengetahui pasar? Bagaimana mengidentifikasi pasar ini bodong apa enggak? Lamun jalmi tos sudah terlanjur jatuh cinta, maka tai kotok rasa coklat. Nah, itulah yang namanya tidak objektif.
Kita kelas D Pak, ke porang ya. Kok pada semangat tanam porang, ngajualnya ke mana? Ayah penampungnya harga tinggi. Semua tergoda oleh harga tinggi. Pernah nggak menanyakan dia namun terlaku ke mana? Nggak ada kan? Karena semua udah yakin kayak dibeli ku saya. Nah sekarang saya diskusi lah. Bapak punya alpukat tanam 100 pohon. Teriak-teriak masalah pasar. Bapak pastikan abdi we Pak alpukat. Nah, orang jual di sisi jalan. Kira-kira ada yang beli nggak? Tahun pertama kita nggak tahu ngejualnya ke mana. Tahun kedua ayah datang kulak datang dari mana? Nah, judulnya bingung. Jadi inilah Pak, inilah virus yang saya bawa ke depan bapak-bapak. Sadarlah, pasar itu kita yang menentukan. Kitalah yang harus kemudian paham komoditi apa. Ketika kita ahli di bidang satu perkara, maka kita sudah mulai membaca kemana ia rek ngejualna. Jangan terima istilahnya hayangnya pokoknya saya melak. Jangan, karena kita akan dibodohin oleh tengku. Gak ada di kamus saya ngedoktrin petani kudu nges Pak melak we ge gampil, nggak ada. Ini Pak, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita mau budidaya apapun, Bapak, Ibu, tolong jangan babari percaya, oh tos dijamin ku si toyib tah pasar alpukat entong. Yang pengen saya garis bawahi dari semua itu, cing atuh urang teh boga akidah bertani sing kuat. Di mana kita tempat kebun kita itu pertama yang harus tahu kita pertama adalah ketinggian dari permukaan laut. Satu, kedua sumber air kita bagaimana? Ketiga suhu udara. Hari bapak-bapak tidak sampai detail segitu. Lamun siang kumaha panas, apa kumaha kalau malam bagaimana? Nah itu yang perlu diketahui. Kita membahas lebih detail namanya agroklimat. Kita pelajari itu ilmu agroklimat. Baru kita bisa menentukan tanaman apa yang cocok di situ. Nah ini yang harus dikuasai. Tanpa itu akhirnya kayak ngaco. Melak bawang putih di pinggir laut. Mau jadi Pak? Jadi, tapi wabetian. Karena bawang putih mah butuh suhu dingin. Itu. Jadi kita nggak akan bisa kalau tidak tahu agroklimatnya. Cuman secara umum, kalau langkah lancar itu 300-400 yang cocok itu durian, Pak. Alpukat itu sangat cocok. Bahkan kalau alpukat dan durian apalagi di pinggir laut itu luar biasa. Ada namanya nutrisi nanomikro dari hasil udara laut itu yang bisa memberikan supporting ke tanaman kita. Jadi pupuk minim. Contoh Pak, di Bali, contoh di Palu, contoh di Trenggalek, contoh mungkin di daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Durian-durian dan buah-buah alpukat di sana itu istimewa semua Pak. Padahal petani nate nyaho nanaon. Karena apa? Karena pupuk dari air laut tadi jadi nutrisi. Itu yang punya kelebihan. Makanya kalau langkah lancar mau dikembangkan, alpukat durian bagus Pak. Apalagi di arah selatan, nerima angin laut luar biasa. Keren Pak. Saya ngiri, terus terang ngiri. Saya main ke Pamarican ke sana itu ngiri Pak. Itu surganya durian. Kalau boleh saya ngebom di sana, saya bom durian itu. Teman-teman petani yang mau mengembangkan durian di sono, hayu jeng saya. Itu. Dago singkap. Oh ya. Ini udah coba 400 pohon per hektar. Tidak efektif Pak. 300 pohon oke. Tapi Bapak punya skill yang bagus tentang hama penyakit, tentang jamur, tentang segala macamnya. 300 pohon per hektar. Tapi saran saya untuk petani umum cukup 200 pohon per hektar. 200 itu berapa? 8 kali 6 itu Pak ideal. Jadi kalau 6 kali 6 masih masuk. 8 kali 6 masuk. Jadi arah timur Pak, matahari dari sana ininya yang 8 meter. Satu ke sini 8 meter. Jadi yang ke belakangnya 6. Nah, semakin rapat petani harus pandai pruning. Harus pinter motong. Jadi jangan sampai nanti jadi tempat jamur dan binatang.
Ya harus pandai. Tapi kalau jarok lebar atau di pruning gitu naon, nggak apa-apa. Artinya kalau saya menganut paham, buah itu tidak akan saya buahkan di usia 2 tahun ke bawah. Pohon kecil saya nggak buru-buru pengen buah. Buah itu harus di saat batang saya udah besar baru boleh berbuah. Makanya ranting-ranting air itu selalu saya buang. Kalau Bapak pengen nambah wawasan, buka channel YouTube saya Petani Miliarder. Di situ akan dilihat cara pruning alpukat versi saya. Masa banyak Pak? Saya memilih tanaman alpukat itu yang besar batang sekundernya dulu. Batang primernya kuat, sekunder kuat, di tengahnya ada ayah ranting. Sehingga buah itu nanti ada di ujung. Karena silaturahmi itu adalah salah satu pintu ayah boga pasar. Nah ini Pak, satu poin. Cara membaca peluang adalah hayul Pak. Kita aktifkan. Poktan, nggak poktan, ngariung terus. Jadi HKP ini jangan hanya sekedar seremoni. Habis ini tolong catat nomor telepon semuanya, terus kita bikin jaringan. Bahkan tadi saya nodong, katanya petani milenial terus ayah di Kabupaten Ciamis. Mana tuh? Riung kan, budak murah babari. Dak, isukang ngariung di mana kecamatan anu, hayu. Nah dari itulah hayu kita bangun. Itu poin pertama Pak. Aktifkan organisasi pertanian apapun dan kita mulai bikin pasar. Yang kedua, kenali potensi sumber daya alam sekitar tadi Pak. Di lapok apa, di ini apa, di segala macam apa. Terus nanti cocoknya apa, kita identifikasi. Oh berarti durian harus dari sana. Jangan pernah merasa kecil. Yang punya minat di pertanian itu semakin sedikit. Jadi saya ngejar-ngejar teman-teman untuk ayo berani. Karena nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, petani kita tuh makin susah. Makanya saya ajak teman-teman pesantren, teman-teman anak muda yang mau sok pelakan di pesantren, sok pelakan di desa, tanah dusun pelakan. Karena harapan saya mereka menanam, mereka dapat hasil. Masalah ke aya rezeki ka urang mah geus aya nu ngatur. Teu kudu disieun-sieun, teu kabagian. Itu Pak yang pengen saya sampaikan ke Bapak-bapak sekalian. Tidak semua bisa saya sampaikan, saya pikir cukup sampai di situ. Saya cukup untuk memotivasi teman-teman, jangan berlebihan juga. Tetapi nawaitu niat saya untuk mensupport teman-teman sudah tersampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan, saya dongengkan ini memberi wawasan yang berbeda dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya dari penyampaian saya mohon maaf. Saya terus belajar Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan mulai hari ini sudah kenal wajah saya. Nama saya Bang Toyib, jarang pulang, sekarang udah pulang terus Pak. Kalau yang butuh nomor kontak bisa. Insya Allah, mangga. Dan kebetulan saya juga membina Gapoktan, saya membina kelompok tani. Jadi kalau butuh tenaga dan waktu saya, selagi saya mampu, undang saya ke ujung dunia yang saya bisa sampai. Insya Allah saya silaturahmi dan saya siap menjadi keluarga besar petani Ciamis. Insya Allah semuanya maju bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.